Saya ke Pak Jusni Pangeran selaku Sekretaris Kominfo Kabupaten Toritori. Nah, Kominfo juga bagaimana hingga saat ini juga tetap melihat eksistensi dari keberadaan baik Polari maupun Rapi dengan berbagai kegiatan. Jadi seperti yang kita bahas saat ini untuk mengantisipasi jika terjadi bencana yang bisa melumpuhkan komunikasi secara elektronik, namun diharapkan Rapi dan Polari nantinya bisa tetap eksis untuk memberikan informasi tersebut. Pak Jusni, silakan. Ya, makasih Bung Mas Dono. Kalau kita mengucapkan kata bencana, tentu yang ada di pikiran kita adalah bagaimana terjadi kesemrautan, bagaimana air itu naik, bagaimana tsunami itu ada. Nah, oleh karena itu dalam menyikapi problem-problem ini, ada hati kita tentu pada kacau, stres. Kita buka media-media sosial misalnya, simpang siur beritanya. Terkadang ada yang katakan betul, ada yang katakan tidak betul, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurangi dengan berbagai macam media sosial, mulai Facebook lah misalnya, TikTok lah misalnya, apa dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk meredam pikiran-pikiran kita yang stres hari ini, pikiran-pikiran kita yang kacau hari ini, ada satu hal yang harus kita jadikan patokan dasar, patokan utama untuk kemudian kita lihat jadi informasi-informasi yang akurat. Apa itu? Radio. Apakah itu Rapi? Apakah itu Orari? Ataukah RRI itu sendiri? Oleh karena itu, radio ini sangat punya peran dalam mengantisipasi seluruh problematik yang ada di negeri ini. Perannya sangat penting. Jadi kalau dikatakan bagaimana eksistensinya, sangat-sangat penting untuk hadir dalam situasi kedaruratan. Kenapa dikatakan penting? Karena ini adalah media informasi yang akurat. Contoh saja yang kita lakukan podcast hari ini misalnya. Yang dihadirkan itu adalah orarinya. Informasi yang ada di lapangan yang terjun langsung ke masyarakat. Demikian pula kita RRI. Konfirmasinya sangat jelas. Saya bisa berilustrasi sedikit ya. Terkadang ada berita yang muncul dari orang-orang yang tidak melihat lingkungan sekitarnya. Posting berita. Hanya mendengar bahwa dalam satu daerah tertentu ada bencana. Dalam ruangan tidak pernah keluar. Astagfirullah, daerah kami kena bencana. Astagfirullah, kampung kami sudah tenggelam dan sebagainya. Padahal yang di tempat itu aman-aman saja. Ini kan membuat masyarakat jadi kacau, berantakan pikirannya. Belum lagi berita-berita yang sebenarnya. Oleh karena itu, di tengah masyarakat yang lagi panik, di tengah masyarakat yang lagi kena bencana, hadir satu radio RRI, Rapi dan Orari adalah solusi terbaik untuk melahirkan informasi yang akurat yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat-sangat penting kehadiran dalam situasi kedaruratan. Makasih sementara. Baik, BNPB. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, ke Pak Jusni mungkin bisa ditambahkan atau menjawab apa yang tadi ditanyakan juga di Pak Pasya di Bolton. Iya. Berkenaan dengan kebencanaan, sangat-sangat tepat apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli, apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Ada sentral informasi yang akurat, ada sentral informasi di mana masyarakat sangat membutuhkan informasi itu. Contoh, bahwa terjadi bencana di salah satu daerah, kemudian masyarakat setempat membutuhkan peralatan A, B, dan C, itu yang perlu kita sosialisasikan kemana kami harus minta bantuan. Oleh karena itu, peran edukasi, peran sosialisasi di sini sangat-sangat ini. Dan tidak perlu kita buang-buang biaya yang terlalu mahal. Kita menggunakan media sosial yang ada sekarang, termasuk di RRI, termasuk misalnya media-media yang ini. Tapi harus ada konfirmasi yang akurat agar tidak terjadi simpang siur. Kan? Contoh,
ketika BPBD punya program ini dalam rangka sosialisasi kebencanaan tanggap darurat misalnya, bahwa kemudian setiap masyarakat membutuhkan A, B, dan C itu peralatannya ada di sini, fasilitasnya ada di sini. Ini yang kami siapkan, ini yang kita belum mampu siapkan. Terus yang tidak mampu disiapkan itu pemerintah harus tampil di dalam. Adalah merupakan tanggung jawab mutlak daripada pemerintah itu sendiri. Kita ini perangkat-perangkat yang ada ini juga harus diakomodir seluruh kepentingan-kepentingan. Katakanlah tidaklah mungkin pemerintah mau belikan kita masing-masing perangkat-perangkat HT di rumah masing-masing, mungkin tidak seperti itu. Tapi ada sentral khusus. Kan masing-masing punya sekretariat di sini. Dan sekretariat ini punya anggota di semua wilayah seperti yang disampaikan oleh Pak Fasa tadi sini. Apakah semua kecamatan? Di tahun-tahun kemarin itu, tahun-tahun 80-an, 90-an itu di Kabupaten Toli-Toli ini sudah lengkap, Pak. Mulai dari Dampar Selatan sampai Toli-Toli Utara. Dan saya salah satu pengguna media itu. Cuman seiring dengan perkembangan informasi teknologi yang berkembang sekarang, ya seakan-akan terabaikan. Apapun namanya, sekalipun ini sedikit redup, tapi tidak hilang, tidak habis sama sekali. Karena itu punya histori, punya nilai sejarah, sama dengan RRI. Secanggih apapun teknologi yang ada hari ini, ada keterbatasan. Ketika jaringan tidak ada, tidak bisa berfungsi apa-apa. Kita tahu memang dunia dalam genggaman. Tetapi ada satu sinyal yang terputus, semua tidak bisa berfungsi. Tapi hari ini, dari zaman perang sampai zaman hari ini, RRI selalu eksis. Kenapa? Karena mampu mengantisipasi dari zaman ke zaman, mampu mengantisipasi setiap problem masyarakat yang paling sulit terjangkau. Demikian pula Rapi dan Orari. Nah, didukung dengan fasilitas-fasilitas yang ada di BPBD hari ini, kalau kita kolaborasikan, yakini dan percaya bahwa insya Allah akan teratasi semua problem-problem masyarakat terkait dengan kebencanaan. Makasih. Baik, pendengar di mana Anda berada, Pangeran, dari pemerintah daerah atau lewat Kominfo, apa harapan dan mungkin penekanan terkait eksistensi radio di tengah bencana? Iya, baik. Kalau kami dari Kominfo sendiri melihat beberapa tahun terakhir ini berita kebencanaan ini memang selalu kita dengar. Tentu untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat tentu butuh informasi yang akurat ya. Sekarang RRI, Kominfo dan Rapi sekarang sudah membangun komunikasi yang maksimal kepada masyarakat, informasi yang akurat. Cuman saja ketiga lembaga ini harus betul-betul eksis. Maksudnya harus betul-betul mempertahankan eksistensinya, mempertahankan akurasi beritanya. Jangan sampai nanti ini menjadi melenceng. Sumber informasi itu harus betul-betul yang nyata. Agar sampai tidak tercoreng informasi-informasi kita ini kepada masyarakat. Konteks utama dalam kita mendengarkan pemberitaan itu adalah psikologi masyarakat itu adalah kepanikannya yang harus kita obati. Kalaupun beritanya kita tidak bisa antisipasi kebenarannya dan sebagainya, paling tidak kita mampu menjaga psikologi masyarakat. Bahwa gini loh, sekalipun bencana itu ada, masih ada solusi yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita meredam daripada seluruh menjadi kepanikan masyarakat itu. Demikian pula apalagi membesar-besarkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena terus terang, kalau kita titip uang sama orang yang ada pasti uang itu tidak pernah bertambah, berkurang. Tetapi ketika kita informasi yang kita sampaikan kepada orang bahkan berlebih, karena kita berlebih terus, ya toh. Informasi satu, misalnya tsunami yang terjadi sekian derajat dan sebagainya itu bahkan lebih dari itu, bahkan 1000%. Nah, oleh karena itu menghindari informasi yang tidak benar, mari kita sama-sama pahami diri bahwa jangan sampai terjadi kepanikan. Jadikan berita informasi ini menjadi akurat agar tidak menjadi rancu di tengah masyarakat. Makasih, Bung Sardono. Baik, terima kasih.